Komponen fisik FES Part 2. Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas stimulator dan elektroda FES, sekarang pertanyaannya bagaimana listrik dari stimulator bisa sampai ke elektroda dan dari mana perangkat FES mendapatkan energinya? Ternyata masih ada beberapa komponen penting lainnya. Yang pertama itu adalah kabel penghubung dan konektor. Komponen pertama adalah lead wires atau kabel penghubung. Kalau dianalogikan, kabel ini seperti jalan tol yang mengantarkan sinyal listrik dari stimulator menuju elektroda. Fungsinya adalah mengantarkan pulsa listrik dengan hambatan seminimal mungkin sehingga pulsa yang dihasilkan stimulator dapat sampai ke elektroda secara efektif. Secara struktur, kabel ini terdiri dari kabel yang memiliki isolasi dengan konektor di kedua ujungnya. Satu ujung terhubung ke stimulator, sedangkan ujung lainnya terhubung ke elektroda. Nah, konektornya juga bukan sekadar colokan biasa. Konektor dirancang untuk memberikan koneksi yang aman dan andal antara kabel dan elektroda, sehingga sambungan tidak mudah terlepas ketika pasien sedang bergerak. Yang kedua itu adalah panel kontrol atau user interface. Komponen berikutnya adalah panel atau user interface. Ini adalah bagian yang menjadi antarmuka perangkat dengan pengguna, baik terapis maupun pasien. Melalui panel kontrol, pengguna dapat mengatur dan memonitor parameter stimulasi. Ada beberapa parameter penting yang dapat diatur. Hanya bagian pertamanya itu adalah intensitas atau amplitudo. Pertama, intensitas atau amplitudo yang dinyatakan dalam miliampere atau mA. Parameter ini menentukan kekuatan arus stimulasi. Pada salah satu sistem FES, intensitas dapat diatur hingga 150 miliampere. Frekuensi kedua adalah frekuensi yang dinyatakan dengan hertz. Frekuensi menunjukkan jumlah pulsa yang diberikan setiap detik. Contohnya, pada salah satu sistem FES, frekuensi dapat diatur dari 1 hingga 150 Hz. Lebar pulsa ketiga adalah pulse width atau lebar pulsa yang dinyatakan dalam mikrodetik. Ini menunjukkan berapa lama setiap pulsa listrik diberikan. Pada salah satu sistem FES, lebar pulsa dapat diatur mulai dari 10 sampai 1000 mikrodetik. Bentuk dari user interface. Untuk bentuknya, panel kontrol FES bermacam-macam, bisa menggunakan tombol fisik, knob yang diputar, atau bahkan aplikasi pada perangkat pintar seperti Android. Jadi, teknologi FES tidak selalu dikontrol hanya dari sebuah kotak perangkat. Yang ketiga yaitu power supply atau sumber daya. Selanjutnya adalah power supply atau sumber daya. Sederhananya, ini adalah sumber energi yang memberikan daya untuk seluruh sistem FES. Untuk perangkat yang membutuhkan mobilitas, FES umumnya menggunakan baterai karena lebih portable. Sedangkan pada sistem yang digunakan di klinik, sumber daya juga dapat berasal dari adaptor AC atau DC. Kenapa membutuhkan tegangan tinggi? Nah, ini menarik. FES harus mengalirkan arus melalui kulit, sementara kulit memiliki impedansi atau hambatan listrik. Nilainya dapat berada pada kisaran 1 sampai 5 kilo ohm, tergantung kondisi dan karakteristik kulit. Karena itu, sistem FES sering membutuhkan tegangan stimulasi yang cukup tinggi agar pulsa listrik dapat melewati hambatan tersebut dan menghasilkan stimulasi yang efektif. Untuk mendapatkannya, rangkaian dapat menggunakan DC-DC converter atau step-up transformer untuk menaikkan tegangan dari sumber baterai. Contoh power supply. Sebagai contoh, salah satu sistem FES portable dapat menggunakan dua baterai AA sebagai sumber daya. Sistem lainnya menggunakan DC-DC converter untuk menghasilkan tegangan tinggi yang dibutuhkan untuk stimulasi. Jadi, sumber daya bukan hanya soal membuat perangkat menyala, tetapi juga harus mampu menyediakan energi dan tegangan yang sesuai untuk menghasilkan stimulasi. Yang keempat itu adalah gel konduktif. Selain komponen elektronik, ada juga komponen pendukung, salah satunya adalah gel konduktif,
Gel ini biasanya berbasis air atau berupa hidrogel dan digunakan pada elektroda permukaan. Fungsinya adalah membantu mengurangi impedansi antara elektroda dan kulit. Dengan begitu, aliran arus menjadi lebih stabil dan stimulasi dapat terasa lebih nyaman bagi pasien. Yang kelima, sensor eksternal. Dan pada sistem FPS yang lebih canggih, terdapat sensor eksternal. Sensor ini memungkinkan sistem FPS mengetahui apa yang sedang dilakukan pasien. Contohnya adalah sensor tekanan yang ditempatkan pada sepatu. Sensor tersebut dapat mendeteksi fase berjalan, misalnya kapan kaki bisa berada pada fase tertentu dari siklus gait. Informasi tersebut kemudian dapat digunakan untuk memicu stimulasi pada waktu yang tepat. Jadi, FPS tidak lagi hanya berikan listrik secara terus-menerus, tetapi menjadi deteksi gerakan, kemudian tentukan fase, kemudian berikan stimulasi pada waktu yang tepat. Inilah yang membuat sistem FPS modern dapat menjadi lebih responsif dan terintegrasi dengan gerakan pasien. Jadi, kalau kita simpulkan dan kita rangkum, komponen yang sudah kita bahas, yaitu lead wires dan konektor menghantarkan pulsa dari stimulator ke elektroda, control panel mengatur parameter seperti intensitas, frekuensi, dan lebar pulsa, power supply menyediakan energi untuk seluruh sistem, serta gel konduktif untuk membantu mengurangi impedansi antara elektroda dan kulit, dan sensor eksternal membantu sistem mendeteksi kondisi atau gerakan pasien sehingga stimulasi dapat diberikan pada waktu yang tepat. Semua komponen ini bekerja sama untuk membuat FES bukan hanya mampu menghasilkan stimulasi listrik, tetapi juga dapat digunakan untuk membantu gerakan fungsional pasien. Dan sekarang kita sudah mengenal komponen-komponen fisik FES. Tapi, apa sebenarnya fungsi masing-masing komponen tersebut dalam menghasilkan gerakan? Jangan sampai ketinggalan. Di video selanjutnya, kita akan membahas fungsi tiap komponen fisik FES. Follow, like, komen, dan share konten ini agar kita bisa belajar fisioterapi bersama.